Wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nur Amalia Hasanah selaku dosen pembimbing PKL dan Kak Akbar Sandiat selaku mentor saya selama pelaksanaan PKL di PT Krakatau Global Trading. Perkenalkan, saya Puji Lestari dengan NIM 17134222029, mahasiswa program studi akuntansi sektor publik Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan laporan pelaksanaan praktik kerja lapangan yang telah saya laksanakan di PT Krakatau Global Trading pada bagian tax intern. Untuk itu saya mohon izin untuk memulai presentasi. Sebelum masuk ke pembahasan umum, pada bagian ini saya akan menjelaskan terkait latar belakang. Perkembangan industri menuntut lulusan yang kompeten secara praktik, sementara proses pembelajaran di perguruan tinggi masih dominan teoritis, sehingga menimbulkan kesenjangan kemampuan saat mahasiswa terjun ke dunia kerja. Kondisi ini semakin nyata pada bidang perpajakan dan keuangan yang telah berbasis teknologi digital. Oleh karena itu, PKL menjadi sarana penting untuk memperkuat kesiapan mahasiswa menghadapi tantangan profesional. Jadi latar belakang dari PKL ini karena adanya kesenjangan kompetisi, transformasi digital, dan PKL sebagai keharusan untuk kesiapan kerja nyata. Setelah pembahasan terkait latar belakang, selanjutnya saya akan memaparkan tujuan PKL yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan saya selama berada di PT KGT. Tujuan dari pelaksanaan PKL ini adalah untuk memperoleh pengalaman langsung serta mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam kegiatan operasional di bidang perpajakan perusahaan. Secara khusus, tujuan PKL ini adalah untuk yang pertama, mempraktikkan pembuatan bukti potong dari data yang ada pada General Ledger melalui sistem Cortex. Yang kedua, mempraktikkan proses mapping akun untuk penyusunan laporan arus kas periode Januari sampai Juli 2025. Yang ketiga, mempraktikkan pembuatan e-faktur untuk setiap invoice melalui sistem Cortex. Dan yang keempat, mempraktikkan proses pengkreditan pajak masukan serta melakukan ekualisasi data antara General Ledger dengan sistem Cortex. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait tempat pelaksanaan PKL. Praktikan pelaksanaan PKL di PT Krakatau Global Trading pada bagian tax intern, yaitu anak perusahaan dari PT Krakatau Steel yang bergerak di bidang perdagangan produk baja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait proses kegiatan. Di sini ada 3 tahap. Yang pertama, tahap persiapan. Pada tahap persiapan, itu saya mengajukan lamaran ke PT KGT dan dihubungi kembali oleh pihak Human Resources pada bulan Juli 2025 untuk posisi Finance, Tax, and Control Intern. Saya kemudian mengikuti proses seleksi administrasi serta wawancara user dan wawancara lanjutan bersama direktur hingga akhirnya dinyatakan diterima dan ditempatkan pada bagian tax intern. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan PKL dimulai dengan penandatanganan perjanjian magang PKL. Dilaksanakan secara work from office setiap hari Senin hingga Jumat dengan jam kerja pukul 8 sampai 17.00 selama kurang lebih 5 bulan. Dari Agustus 2025 hingga Januari 2026 dengan total kerja 118 hari kerja. Selama pelaksanaan, saya menjalankan tugas sesuai arahan pembimbing serta melakukan pengisian daftar hadir serta kegiatan harian sebagai bentuk pertanggungjawaban. Yang ketiga, tahap penyusunan laporan. Pada tahap penyusunan laporan, praktikan mulai menyusun laporan PKL sejak awal November 2025 dengan mengolah seluruh data yang diperoleh selama pelaksanaan serta bimbingan rutin bersama dosen pembimbing. Setelah laporan selesai dan dinyatakan layak, praktikan melaksanakan presentasi dan memperoleh penilaian akhir serta menyelesaikan administrasi berupa berita acara dan lembar pengesahan PKL. Selanjutnya, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan profil singkat dari PT Krakatau Global Trading. Untuk sejarah, yang pertama sejarah perusahaan atau lembaga, PT KGT ini sebelumnya bernama PT Krakatau National Resources yang didirikan pada tahun 2012 sebagai anak perusahaan dari PT Krakatau Steel. Pada tahun 2019, perusahaan memindahkan lokasi operasional ke Jakarta dan pada tahun 2021 resmi berganti nama menjadi PT Krakatau Global Trading. Yang kedua terkait visi, misi, dan nilai perusahaan. Visi menjadi perusahaan perdagangan besi dan baja nasional yang memberikan solusi total dengan tumbuh secara berkelanjutan dan mampu bersaing di tingkat global. Untuk mencapai visi tersebut, misi perusahaan adalah menyediakan produk besi dan baja yang berkualitas dan berdaya saing guna mendukung pembangunan nasional dan pertumbuhan industri yang berkelanjutan. PT Krakatau Global Trading juga memiliki 4 nilai utama, yaitu trusted, menjunjung kepercayaan, profitabil,
berorientasi pada pertumbuhan dan trading, fokus pada aktivitas perdagangan. Lalu yang terakhir ada growth, mendorong pertumbuhan. Lalu yang ketiga, struktur organisasi perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur organisasi khususnya di divisi Finance, Tax and Control, yaitu divisi tempat saya melaksanakan PKL. Berdasarkan struktur organisasi tersebut, posisi tertinggi dipegang oleh direktur yang kemudian membawahi Superintendent Finance, Tax and Control. Di bawah Superintendent terdapat dua posisi supervisor, yaitu Supervisor Cost Control and Treasury dan Supervisor Tax and Reconciliation. Selanjutnya, pada level pelaksanaan terdapat Finance Intern dan Tax Intern. Dalam hal ini saya ditempatkan sebagai Tax Intern dan di bawah koordinasi Supervisor Tax and Reconciliation. Dengan adanya struktur organisasi, pembagian tugas selama pelaksanaan PKL menjadi jelas dan yang keempat, bidang perusahaan. Lingkup usaha PT Krakatau Global Trading meliputi perdagangan dan distribusi produk baja serta bahan baku industri untuk pasar domestik dan internasional. Perusahaan menyediakan berbagai jenis produk baja. Selain itu, KGT juga berperan dalam mendukung berbagai proyek strategis seperti pembangunan bendungan, LRT Jabodebek, kereta cepat Indonesia-Cina, serta proyek stadion berskala besar. Memasuki bab 3, saya akan menjelaskan pelaksanaan praktik kerja lapangan yang diawali dengan bidang kerja yang saya jalani selama PKL. PKL dilaksanakan di PT KGT yang berlokasi di Jakarta Selatan dengan penempatan sebagai tax intern. Divisi ini bertanggung jawab dalam penyusunan dan pelaporan pajak, penerbitan ibu pot dan faktur pajak, rekonsiliasi pajak, serta pengelolaan AR dengan memastikan kelengkapan dokumen penagihan. Di sini ada 4 bidang kerja yang saya lakukan. Yang pertama, melakukan penyusunan dan pelaporan pajak PPN dan PPh. Kedua, melakukan rekonsiliasi pajak masukan. Ketiga, menagihkan dan mengirimkan invoice serta memeriksa kelengkapan dokumen pendukung. Dan yang keempat, membantu divisi treasury dan cost control dalam pengelolaan dan klasifikasi laporan arus kas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pelaksanaan kerja selama menjalani PKL di PT Krakatau Global Trading. Pelaksanaan PKL berlangsung selama 118 hari kerja dari Agustus 2025 hingga Januari 2026 dengan sistem kerja work from office. Selama PKL, saya dibimbing langsung oleh Kak Akbar Tandia selaku Supervisor Tax and Reconciliation. Saya akan menjelaskan uraian pekerjaan yang saya lakukan. Yang pertama, ini membuat bukti potong PPh melalui sistem Cortex. Yang pertama, praktikan menarik data General Ledger bulan Agustus pada aplikasi SAP. Yang kedua, praktikan mengakses laman Cortex di JP Pajak dengan login menggunakan akun PIC perusahaan dengan memasukkan ID pengguna, kata sandi, dan kode CAPTCHA. Yang ketiga, setelah berhasil login, praktikan memilih perusahaan yang akan diimpersonate, yaitu PT Krakatau Global Trading. Yang keempat, setelah berhasil masuk, praktikan memilih menu ibu pot BPPU dan menekan create ibu pot BPU untuk membuat bukti potong baru. Yang kelima, praktikan mengisi data yang dibutuhkan. Yang pertama terkait informasi umum. Pada bagian ini mengisi meliputi masa pajak, NPWP. Lalu praktikan mengisi data di pajak penghasilan sesuai dengan data yang ada di General Ledger dan invoice pembelian. Di sini jika tidak ada fasilitas, maka dipilih tanpa fasilitas. Dan praktikan mengisi nama objek pajak. Contohnya di sini sewa tanaman atau bunga. Maka dimasukkan ke dalam kategori sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Lalu sistem nanti akan secara otomatis mengisi jenis pajak, kode objek pajak, sifat pajak penghasilan. Lalu yang keenam, praktikan mengisi bagian DPP sesuai dengan yang ada di invoice, dan nanti sistem akan terotomatis menghitung tarifnya dan pajak penghasilan yang dipotong, lalu mengisi kode akun pajak. Selanjutnya, praktikan mengisi bagian dokumen referensi, jenis dokumen diisi oleh dokumen lainnya, dan nomor dokumen serta tanggal dokumen diisi berdasarkan invoice pembelian. Lalu memilih NIPKU. Setelah semua sudah terisi dengan benar, praktikan mengklik tombol submit. Draft ibu pot akan masuk ke dalam menu ibu pot BPU belum terbit. Tahap terakhir dilakukan oleh pembimbing praktikan dengan memeriksa kembali bukti potong yang telah dibuat. Jika semuanya sudah terisi dengan benar, pembimbing praktikan akan melakukan penandatanganan digital dengan memasukkan kode otorisasi DJP dan kata sandi penandatanganan.
Berikut tampilan e-book yang sudah terbit. Lalu yang kedua, terkait dengan mapping akun untuk penyusunan laporan arus kas. Berikut tahapan yang dilakukan praktikan dalam mapping akun untuk penyusunan laporan arus kas. Yang pertama, praktikan login praktikan login menggunakan user atau akun SAP perusahaan. Yang kedua, setelah berhasil login, praktikan memilih tab modul yang ada di atas, memilih financial report, lalu financial, dan cash flow reference report. Yang ketiga, berikut tampilan jurnal secara keseluruhan, lalu praktikan mengklik tombol panah kuning untuk melihat rincian transaksi lebih lengkap. Lalu yang keempat, di sini sudah terlihat rincian transaksi secara lengkap dan di bagian jurnal remarks ada incoming payment, artinya ini terdapat penerimaan pendapatan dari pelanggan. Lalu untuk mengklasifikasikan uh, akunnya, maka praktikan mengklik tombol samping total amount due. Setelah uh, setelah itu praktikan mulai melakukan mapping akun dengan memilih kategori yang sesuai pada bagian primary for item dengan menggunakan fitur drop down. Di sini muncul beberapa opsi kategori mapping. Karena posisi bank ini ada di debit, maka dimasukkan ke dalam cash in from customer non intercompany. Kenapa non intercompany? Karena PT Bangun Era Sukses ini bukan merupakan anak usaha atau afiliasi dari PT Krakatau Steel. Setelah sudah di mapping, lalu praktikan mengklik tombol update untuk memperbarui. Yang keenam, kita praktikan dapat mengecek kembali hasil transaksi yang sudah dilakukan mapping account, yaitu di sebelah kanan primary form item sudah terisi dengan cash in from customer non intercompany. Output dari pelaksanaan kerja ini, hasil mapping akan terlihat dalam laporan arus kas, dan laporan arus kas akan menyajikan penyajian yang sesuai dan akan mempengaruhi dari transaksi tersebut masuknya ke dalam cash flow from operating activities, yaitu payment for invoice from customer. Selanjutnya yang ketiga, membuat e-faktur atau PPN keluaran melalui Cortex. Yang pertama, praktika menarik invoice dari sistem SAP sebagai dasar pembuatan faktur pajak. Lalu praktikan mengakses laman Cortex dan melakukan login. Lalu praktikan memilih menu e-faktur, pajak keluaran, dan buat faktur untuk membuat faktur baru. Pada tahap selanjutnya, praktikan mengisi data informasi umum yang dibutuhkan seperti kode transaksi, tanggal pembuatan faktur sesuai dengan tanggal invoice, serta nomor referensi berdasarkan nomor invoice. Lalu yang keempat, praktikan juga mengisi nomor NPWP. Nanti sistem akan secara otomatis mengisi nama dan juga alamat. Lalu praktikan melanjutkan ke bagian rincian transaksi dengan memilih tombol tambah transaksi. Lalu yang kelima, pada bagian ini praktikan memasukkan kategori penyerahan barang sesuai dengan jenis barang yang dijual. Contoh, kode 72 untuk penjualan besi dan baja. Memasukkan nama item, harga satuan, serta kuantitas. Sistem kemudian secara otomatis menghitung besaran DPP dan tarif PPN yang dikenakan. Apabila seluruh data dinyatakan sudah benar dan sesuai dengan invoice, maka praktikan menyimpan formulir tersebut dan sistem akan menampilkan notifikasi bahwa berhasil memperbarui transaksi. Draft e-faktur yang telah disubmit akan diperiksa kembali oleh pembimbing praktikan. Setelah proses pengecekan selesai, pembimbing praktikan akan melakukan penandatanganan digital dengan memasukkan nomor identitas dan paspor penandatanganan. Berikut e-faktur yang telah terbit dan dapat dikirimkan kepada customer sebagai bukti perpajakan yang sah. Lalu yang terakhir, pengkreditan pajak masukan dan ekualisasi pajak. Praktikan terlebih dahulu memperoleh data GL dari pembimbing yang berisi daftar transaksi dan nomor seri faktur pajak masukan yang dapat dikreditkan. Lalu praktikan mengakses laman Cortex dan memilih menu e-faktur, pajak masukan, serta memasukkan masa pajak. Masa pajak yang akan dikreditkan yaitu bulan Juni, Juli, dan Agustus. Berikutnya, praktikan menginput nomor seri faktur pajaknya satu persatu berdasarkan data Excel. Setelah faktur base diinput, kini kita mencet icon pensil. Lalu kita memastikan
kesesuaian masa pajak, nilai DPP, dan nilai PPN dengan data dalam Excel. Jika masa pengkreditan itu tidak sesuai, maka praktikan melakukan penyesuaian. Di sini contohnya masa pajaknya masih Juli, lalu praktikan melakukan penyesuaian ke masa pajak Agustus. Lalu yang keempat, setelah semuanya sudah sesuai, maka praktikan menekan tombol kredit. Sistem kemudian akan menampilkan notifikasi bahwa faktur berhasil diperbarui. Untuk melihat status fakturnya, maka di sini sudah secara otomatis berubah menjadi credited karena sudah berhasil dikreditkan. Lalu pada bagian ini, untuk memastikan hasil akhir, praktikan mengecek menu SPT pada sistem Cortex dan mengunduh dokumen SPT masa PPN Agustus. Berikut tampilan SPT masa PPN. Di sini dapat dilihat bahwa jumlah PPN masukan itu sudah sesuai dengan yang ada di data General Ledger. Artinya ini sudah ekualisasi. Dan di sini perusahaan mengalami kelebihan bayar. Setelah kita melaporkan SPT, secara otomatis akan menerbitkan BPS sebagai bukti bahwa pelaporan SPT telah dilakukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak. Lalu berikut ada kendala yang selanjutnya ada kendala yang dihadapi oleh praktikan. Yang pertama, kesulitan menentukan klasifikasi transaksi untuk laporan arus kas. Yang kedua, kesulitan dalam memahami klasifikasi objek pajak yang sesuai dengan jenis transaksi. Yang ketiga, kesulitan dalam mengoperasikan sistem Cortex karena belum terbiasa dengan fitur-fiturnya. Dan berikut cara mengatasi kendala tersebut. Yang pertama, praktikkan secara aktif berkonsultasi dengan pembimbing untuk memahami kriteria klasifikasi transaksi yang tepat. Yang kedua, praktikkan secara aktif berkonsultasi dengan pembimbing agar memahami perbedaan jenis objek pajak sesuai transaksi. Lalu yang ketiga, praktikkan mendapatkan bimbingan langsung dari mentor yang menjelaskan secara rinci fungsi serta alur kerja dari setiap modul. Berikut kesimpulan dari presentasi hari ini. Pelaksanaan PKL di PT KGT memberikan pengalaman belajar yang sangat bermanfaat bagi praktikan, khususnya di bidang akuntansi dan perpajakan pada bagian tax intern. Selama pelaksanaan PKL, praktikan berkesempatan menerapkan teori yang dipelajari di perkuliahan ke dalam praktik nyata melalui kegiatan seperti pembuatan faktur pajak dan ibu pot di sistem Cortex, penyusunan laporan arus kas, rekonsiliasi data, serta pengkreditan pajak masukan. Selain meningkatkan kompetensi teknis, PKL ini juga mengembangkan soft skill seperti ketelitian, tanggung jawab, kemampuan analisis, dan profesionalisme. Secara keseluruhan, PKL berhasil menjadi sarana efektif untuk menjembatani pengetahuan akademik dan dengan kebutuhan dunia kerja serta mempersiapkan praktikan menghadapi tantangan karir di bidang akuntansi dan perpajakan. Untuk rekomendasinya, berdasarkan pengalaman selama melaksanakan PKL di PT Krakatau Global Trading, beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan, terutama untuk bagi PT Krakatau Global Trading. Yang pertama, meningkatkan integrasi data antara divisi sales dan tax agar penarikan data dan rekonsiliasi pajak itu lebih cepat dan akurat. Yang kedua, menyusun SOP mapping akun agar prosedur kerja untuk laporan arus kas itu lebih jelas, konsisten, dan seragam. Yang terakhir, selain rekomendasi, praktikan juga memberikan apresiasi atas lingkungan kerja yang profesional dan bimbingan supervisor yang mendukung pengembangan kompetisi dan sikap kerja praktikan. Demikian pemaparan mengenai pelaksanaan PKL yang telah saya lakukan di PT KGT. Melalui kegiatan ini, saya memperoleh pengalaman dan pembelajaran yang bermanfaat sebagai bekal dalam menghadapi dunia kerja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya terbuka untuk pertanyaan dan masukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.